Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang akan mengajak Anda untuk berpikir lebih kritis dalam sebuah masalah yang ada di sekitar Anda. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan diperankan oleh paman saya yaitu Tom Cruise sebagai tokoh utama yaitu Jack Reacher. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar dapat notif langsung dari kami. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan menunjukkan sebuah aksi dari seseorang pria dan diketahui pria ini bernama Charlie. Ia pergi ke sebuah parkiran mobil untuk menjalankan aksinya. Entah apa maksudnya, ia membunuh 5 orang yang berada di sebuah taman yang berada di tepi sungai. Kemudian para polisi dan seorang detektif bernama Emerson segera pergi ke tempat Charlie melakukan aksinya. Emerson menemukan beberapa bukti yaitu sebuah peluru dan koin yang berada di dalam alat parkir yang terdapat sebuah sidik jari. Dan setelah diselidiki, sidik jari itu milik pria bernama James Barr. Barr pun ditangkap di rumahnya. Dan di sana juga Emerson menemukan mobil yang memiliki plat nomor sama dengan yang dipakai oleh sang pembunuh. Dan ia juga menemukan sebuah peluru yang persis sama dengan yang ia temukan di tempat kejadian. Barr pun sedang diinterogasi oleh Emerson dan diketahui bahwa ia akan dihukum mati. Dan pada saat itu juga ia menyampaikan sebuah pesan yaitu untuk mencari pria bernama Jack Reacher. Jack Reacher adalah seorang polisi militer Amerika yang telah lama mengabdi kepada negara. Namun dikarenakan ia tahu semua seluk-beluk rahasia yang dimiliki oleh Amerika, ia pun dipensiunkan. Dan ia juga pernah menerima berbagai macam penghargaan dari negara, termasuk penghargaan tertinggi sebagai seorang abdi negara. Dan kini keberadaannya tidak diketahui. Scene menunjukkan Emerson dengan seorang jaksa wilayah sedang membahas Jack Reacher. Emerson memberitahu kepada sang jaksa semua yang ia tahu tentang Jack Reacher. Dan Emerson pesimis jika mereka dapat menemukan Jack Reacher karena setelah ia mencari riwayat tentang Jack Reacher, ia tidak menemukan alamat dan riwayat perjalanan dari Jack Reacher. Namun tiba-tiba sekretaris dari jaksa tersebut masuk dengan membawa seorang pria dan ternyata pria itu adalah Jack Reacher. Tentu saja itu membuat kaget sang jaksa dan Emerson. Mereka bertiga pun segera pergi menemui Barr. Barr kini terbaring koma di rumah sakit setelah ia menerima beberapa kekerasan dari sekelompok napi. Setelah melihat keadaan Barr, Reacher pun segera pergi meninggalkannya. Ia pun dikejar oleh jaksa dan Emerson. Mereka berdua bertanya kepada Reacher mengapa Barr meminta mencari dirinya. Namun di sini Reacher tak menjawab pertanyaan dari Emerson. Ia malah berkata bahwa ia tak ingin ikut campur dengan masalah ini. Dan tiba-tiba muncul seorang pengacara dari Barr. Wanita ini bernama Helen dan diketahui ia adalah anak dari sang jaksa. Lalu setelah itu
Helen pun mengajak Richard untuk ngopi bareng dan menanyakan beberapa hal tentang seberapa jauh Richard mengenal bar. Dan di sini percakapan antara mereka berdua direkam oleh Helen untuk bukti di pengadilan. Richard bertanya mengapa Helen ingin menjadi pengacara bar, yang padahal sang jaksa telah menuntut bar dengan hukuman mati. Helen menjawab bahwa ia hanya ingin bar tidak dihukum mati. Kemudian Richard mematikan alat perekam yang ada di sana dan dia mulai bercerita bagaimana dirinya mengenal bar. Richard mengenal Bar ketika dulu Bar masih menjadi tentara Amerika Serikat. Ia tergabung sebagai seorang sniper dan dulu Bar pernah tersandung kasus yang sama seperti saat ini, yaitu ia pernah membunuh 4 orang tentara Amerika tanpa alasan yang membuat Richard yang notabene adalah polisi militer menangani kasus dari Bar. Dan beruntungnya adalah 4 orang yang dibunuh oleh Bar diketahui beberapa hari sebelum aksi Bar dilakukan, mereka habis melakukan sebuah pemerkosaan ke beberapa wanita di sana, yang korbannya adalah anak di bawah umur. Maka dari itu, Richard melepaskan Bar. Mendengar penjelasan dari Richard, Helen nampak heran mengapa ia mengulangi perbuatan yang sama, yaitu membunuh 5 orang secara acak. Kemudian, Richard pun berpamitan kepada Helen bahwa ia akan pergi dan tidak mau ikut campur akan kasus ini. Namun, Helen sekali lagi minta tolong kepada Richard untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam, karena menurutnya dari bukti-bukti yang didapat di TKP masih ada sedikit kejanggalan. Dan Helen juga memberitahu kepada Richard jika ia ingin membantunya, Richard akan dijadikan sebagai ketua penyelidikan tim Helen dalam kasus ini. Akan tetapi, Richard menghiraukan perkataan dari Helen dan segera pergi ke dalam bus. Helen pun dengan kecewa pergi ke mobilnya. Dan ketika ia ingin pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Richard sudah berdiri di depan mobilnya dan berkata ia akan membantu kasus yang menimpa Bar dan menerima penawaran Helen sebagai ketua penyelidikan karena ia ingin kebenaran harus terungkap. Keesokan harinya, Helen pergi ke rumah salah satu keluarga korban untuk mencari informasi tentang identitas korban penembakan agar ia dan Richard dapat menemukan bukti-bukti kecil yang tidak ditemukan oleh para polisi. Namun, ketika ia sedang mewawancarai keluarga sang korban, Helen terkejut ketika ia melihat sebuah pistol yang berada di rumahnya. Sontak itu membuat dirinya takut dan ia segera pergi dari sana. Ketika sampai di mobil, tiba-tiba ia didatangi oleh sang ayah atau sang jaksa. Ayah Helen tahu bahwa Helen kini bekerja sama dengan Richard. Ayah Helen mencoba menasehati Helen untuk menghentikan kerjasamanya dengan Richard karena menurutnya Richard adalah orang yang misterius dan sangat berbahaya. Namun Helen menghiraukan perkataan sang ayah dan pergi meninggalkannya. Sedangkan dari sisi Richard, ia sedang berada di TKP untuk mencari beberapa petunjuk dari sana. Dan ternyata selama Richard berada di TKP, ia diikuti oleh seseorang. Kemudian Richard menemui Emerson untuk melihat beberapa barang bukti yang ditemukan. Dan dari hasil investigasi atau penyelidikan yang Richard lakukan, ia menemukan kejanggalan dari kasus tersebut, yaitu mengapa seseorang penjahat atau pembunuh membayar parkir dengan sebuah koin. Bukankah seseorang penjahat pasti tidak akan melakukan hal tersebut? Lalu Richard pergi ke sebuah bar untuk bersantai. Ia dihampiri oleh seorang wanita yang mencoba menggoda dirinya. Namun Richard malah membuat wanita itu marah dan seketika teman-teman dari wanita itu segera menghampiri Richard dan mengajak Richard untuk bertarung. Richard berusaha untuk menghindar karena tak ingin mencari masalah. Namun karena mereka memaksa, maka Richard pun beraksi.
last chance to walk away. Richard berhasil mengalahkan mereka, dan di saat yang sama polisi telah tiba dan menangkap Richard. Ia pun dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, Helen dan Emerson pergi menemui Richard untuk melepaskan Richard karena tidak ada yang menuntutnya untuk dipenjara. Helen pun sedikit marah kepada Richard mengapa dirinya bisa terlibat dalam perkelahian, karena itu bisa merusak nama baik Helen. Richard pun di sini berkata kepada Helen bahwa dirinya dijebak dan apa yang terjadi di bar sudah direncanakan. Dan ternyata Richard juga mengetahui bahwa selama ia berada di TKP, dirinya diikuti oleh seseorang yang menaiki mobil van. Kemudian Richard bertanya kepada Helen tentang apa yang sudah ia dapat setelah mencari informasi lebih dalam dari kelima korban. Terdapat 5 korban yang menjadi korban pembunuhan. Korban pertama adalah seorang wanita muda yang sedang mengasuh seorang anak kecil. Korban kedua adalah seorang ibu yang mengantarkan anaknya untuk menonton pertandingan baseball. Korban ketiga adalah seorang wanita karir yang sedang mencari investor untuk perusahaan konstruksi setelah suaminya meninggal. Korban keempat adalah seorang pria yang sedang duduk di tepi sungai dengan sebuah bunga di sampingnya yang akan diberikan untuk sang istri. Korban kelima adalah seorang wanita yang baru saja membeli jam tangan untuk hadiah kepada suaminya untuk merayakan hari jadi mereka. Dan dari data korban tersebut, Richard tidak setuju dengan Helen perihal korban keempat dan kelima, karena menurutnya mereka adalah pasangan yang sedang selingkuh dari pasangannya masing-masing. Kemudian, Richard meminta Helen untuk mencari semua informasi tentang bar, termasuk riwayat transaksi kartu kreditnya. Kemudian, scene berganti kepada seseorang pria, yang mana pria itu adalah pria yang mengikuti Richard sepanjang hari. Dan benar saja, ternyata pria itulah yang mengirim beberapa orang untuk menjebak Richard. Dan kini ia sedang menemui Charlie atau pelaku sebenarnya dalam kasus yang menimpa bar. Charlie meminta pertanggungjawaban kepada pria tersebut karena ulahnya yang menjebak Richard. Richard mendapat sedikit informasi tentang mereka. Kemudian muncul seorang pria misterius bernama Zack. Ia adalah dalang di balik kasus ini semua dan dia adalah pemimpin dari Charlie. Zack meminta pria tersebut untuk memotong jarinya untuk menunjukkan rasa bersalahnya setelah ia melakukan kesalahan. Namun, karena pria tersebut tidak bisa, maka Charlie segera menembak pria tersebut. Keesokan harinya, Richard sudah kembali bersama dengan Helen. Helen memberikan berkas-berkas tentang bar yang Richard butuhkan. Dan setelah melihat berkas-berkas tersebut, Richard meminta Helen untuk kembali mencari sebuah tempat lapangan tembak karena Richard melihat aktivitas kredit bar yang selalu pergi di hari Sabtu setiap minggunya. Kemudian, Richard meminta Helen untuk diantarkan ke salah satu toko spare part yang ada di sana. Dan ternyata, mengapa Richard pergi ke tempat tersebut adalah Richard ingin menemui sang wanita yang menggoda dirinya di bar setelah ia mengetahui tempat kerja wanita itu. Dan wanita itu bernama Sandy. Sandy yang melihat Richard sangat ketakutan karena ia tak menyangka akan berakhir seperti ini. Namun, Richard hanya ingin mencari tahu siapa yang menyuruh mereka. Sandy yang sangat ketakutan pun akhirnya memberitahu bahwa dirinya hanya disuruh oleh salah satu rekannya yang bernama Jeb, yaitu pria yang dikalahkan Richard semalam, dan Sandy tidak tahu lagi siapa yang menyuruh Jeb. Mendengar hal tersebut, Richard yang tahu bahwa Sandy berkata jujur, ia pun meminta sebuah mobil untuk dirinya pergi ke tempat Jeb. Dan Richard juga berkata kepada Sandy untuk segera pergi dari kota ini. Richard pun segera pergi ke rumah Jeb. Setibanya ia di rumah Jeb, ia segera menggeledah seisi rumah tersebut untuk mencari informasi. Dan tiba-tiba
Beruntung mereka bertiga tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Jack Reacher. Reacher pun segera pergi dari sana. Dan ketika Reacher pergi, lagi-lagi ia diikuti oleh sebuah mobil. Singkat cerita, Reacher telah berada di kantor Helen. Di sana ia bercerita bahwa ia telah menemukan beberapa bukti baru seputar kasus Bar. Reacher kini yakin bahwa Bar telah dijebak oleh seseorang. Karena yang ia tahu, Bar adalah seorang sniper yang ahli dalam meninggalkan jejak. Sedangkan saat ini ada beberapa celah yang ditinggalkan termasuk koin untuk membayar parkir yang sudah dari awal Reacher pertanyakan. Kemudian ia memberitahu kepada Helen bahwa dari tadi siang dirinya diikuti oleh sebuah mobil putih dan kini mobil itu juga berada di bawah kantor Helen. Melihat hal itu, Helen semakin yakin dan percaya kepada Reacher bahwa Bar telah dijebak. Maka dari itu, kini Reacher meminta Helen untuk melacak plat nomor dari mobil tersebut. Dan ternyata di dalam mobil tersebut ada Charlie yang sedang mengintai. Dan ia mendapatkan kabar bahwa kini plat nomor mereka telah diselidiki oleh Helen. Maka dari itu, ia segera pergi dari sana dan melancarkan rencana mereka yang lain. Dari sisi Reacher, ia menulis sesuatu di kertas dan ia berikan kepada Helen. Helen kini telah mendapatkan informasi siapa pemilik dari mobil tersebut. Dan pemilik mobil tersebut adalah sebuah perusahaan konstruksi bernama Liebendoor. Yang mana Liebendoor adalah rival dari salah satu korban dari aksi penembakan. Dan korban itu bernama Olin Archer. Dan di sini hebatnya Jack Reacher adalah sebelum Helen memberitahu bahwa mobil itu milik perusahaan Liebendoor, ia telah lebih dulu mengetahui bahwa target utamanya adalah Olin Archer. Terbukti ketika Helen membuka kertas yang diberikan Reacher kepadanya. Dan dari sini, Reacher dan Helen semakin yakin bahwa Bar telah dijebak oleh seseorang. Kemudian, ketika Reacher ingin pergi dari kantor Helen, Helen memberitahu Reacher bahwa ia telah menemukan sebuah lapangan tembak yang persis dengan kriteria yang Reacher minta. Dan dari sisi Charlie, kini ia pergi menemui Sandy yang ingin pergi berkencan. Dan tiba-tiba, Charlie membunuh Sandy dan mayatnya dibuang di dekat hotel Reacher menginap. Reacher kini telah sampai di hotel tempat dirinya menginap dan di sana polisi telah mengamankan tempat itu termasuk Emerson. Reacher sangat kaget setelah mengetahui telah terjadi pembunuhan di tempat tersebut dan ia sangat sedih ketika ia mengetahui bahwa korbannya adalah Sandy. Kemudian Emerson keluar dari hotel tersebut dan ia segera melihat Reacher. Ia yang tahu bahwa Reacher beberapa hari lalu mempunyai masalah dengan Sandy segera menembak mobil Reacher dan Reacher pun tak tinggal diam dan segera pergi dari sana. Reacher memacu mobil yang ia bawa dan ia juga melihat mobil yang dari tadi mengikutinya. Terjadilah kejar-kejaran antara Reacher, Emerson, dan Charlie. Charlie berhasil lolos dari kejaran Reacher, sedangkan Reacher masih harus menghindar dari kejaran Emerson dan para polisi. Reacher pun akhirnya berhasil lolos dengan cara yang sangat keren dari Emerson. Kembali ke Helen. Ia didatangi oleh ayahnya dan Emerson yang berkata bahwa rekannya atau Jack Reacher telah melakukan pembunuhan kepada seorang wanita. Dan tak selang lama, Reacher menelpon Helen dan berkata bahwa dirinya telah dijebak oleh seseorang dan Helen kini harus lebih hati-hati kepada salah satu dari ayahnya atau Emerson. Karena menurutnya di antara mereka berdua pasti ada yang terlibat dari aksi penembakan yang menewaskan 5 orang. Dan singkat cerita, Reacher pun pergi ke lapangan tembak yang diberitahu oleh Helen. Di sana ada pria tua pemilik toko tersebut bernama Cash.
Richard pun segera bertanya kepada Cash perihal Bar dan dengan siapa Bar pergi selama ini ke tempatnya. Namun Cash tak begitu saja memberitahu kepada Richard. Cash menantang Richard untuk melakukan tembakan jarak jauh terlebih dahulu jika mau jawaban dari Cash. Richard pun menerima tantangan dari Cash. Richard harus menembak tepat di tengah selama 3 kali dan aksi Richard pun dimulai. Setelah berhasil melakukan tantangan yang diberikan oleh Cash, maka Cash pun memberitahu semua tentang Bar. Bar selama ini adalah salah satu penembak terbaik yang berlatih di tempat Cash. Namun, Richard memiliki insting yang kuat dan tahu siapa Bar. Ia tak yakin bahwa itu adalah tembakan dari Bar. Ia malah yakin bahwa dari hasil tembakan tersebut adalah milik teman Bar yang selama ini menemani Bar untuk melatih menembak jarak jauh. Akhirnya, Cash pun berkata bahwa ia memang selama ini Bar pergi dengan seorang temannya. Kemudian Richard dibawa Cash untuk melihat rekaman CCTV dari tokonya. Dan dari rekaman CCTV itulah Richard mengetahui bahwa pelaku penembakan sebenarnya bukanlah Bar, melainkan Charlie. Di sisi Helen, ia kini sedang bertemu dengan ayahnya untuk membahas tentang apa yang ia temukan, yaitu bahwa kasus ini bukanlah kasus penembakan asal, melainkan ada modus di dalamnya, bahwa target utama sebenarnya dari kasus ini adalah Olin Archer. Namun, ayah Helen tak begitu mendengarkan perkataan Helen dan masih bersikukuh dengan pendapatnya, yaitu Bar tetap bersalah. Mendengar hal tersebut, Helen yang telah diberitahu oleh Richard bahwa ada kemungkinan bahwa di antara ayahnya atau Emerson adalah bagian dari aksi pembunuhan, segera pergi meninggalkan sang ayah. Dan ketika ia ingin turun menggunakan lift, tiba-tiba Emerson muncul dan membuat Helen semakin panik. Dan Emerson mengeluarkan alat pengejut listrik dan menyerang Helen hingga Helen tak sadarkan diri. Helen pun dibawa oleh Emerson dan Charlie ke markas mereka. Kembali ke Richard, ia yang belum mengetahui bahwa Helen ditangkap oleh Charlie dan Emerson mencoba menghubunginya. Dan benar saja, yang mengangkat telepon adalah Charlie. Richard yang mengetahui hal tersebut pun sangat marah kepada Charlie yang telah menjebak dirinya dan kini menyandra Helen. Dan Richard pun berjanji ia akan datang dan akan membunuh dirinya dan komplotannya. Memang ini sebuah adalah rencana dari Zack yang meminta Charlie dan Emerson untuk menangkap Helen sebagai umpan agar memancing Richard untuk datang ke tempat mereka. Mereka semua pun bersiap untuk menghadapi Richard. Singkat cerita, Richard telah sampai di markas Zack. Dan ketika sedang memantau, tiba-tiba datang Cash yang akan membantu Richard untuk menyelamatkan Helen. Dan memang selama ini Cash tidak menyukai Charlie. Richard berharap kepada Cash membawa sebuah senapan untuk dirinya, namun yang dibawa oleh Cash hanya sebuah pisau untuk Richard, sedangkan Cash akan menjadi seorang sniper untuk Richard. Aksi mereka berdua pun dimulai. Anytime now, gun. Dan kini Richard pun akhirnya bertarung 1 lawan 1 dengan Charlie. Setelah mengalahkan Charlie, Richard segera pergi untuk menyelamatkan Helen. Ia berhasil membunuh Emerson yang mencoba untuk menjadikan Helen sebagai tameng untuk dirinya. Dan kini hanya tersisa Jack seorang dan tak berpikir panjang, Richard segera membunuh Zack dan membawa pergi Helen dari sana. Richard pun berpamitan kepada Helen dan ia pergi bersama Cash. Film pun ditutup dengan menunjukkan keadaan Bar yang telah bangun dari koma. Walaupun kini kebenaran telah terungkap,
Ia tetap menangis dan takut karena Richard pernah berkata pada saat dirinya terjerat kasus membunuh 4 orang tentara Amerika Serikat bahwa jika ia melakukan aksi kriminal lagi, maka Richard tidak segan-segan untuk membunuhnya. Film pun selesai. Film ini menyajikan aksi yang keren dari Tom Cruise walaupun aksinya tak sehebat dalam film-film Mission Impossible, namun tetap membuat saya sebagai penonton tetap kagum dengan kepintaran dari seorang Jack Reacher. Dan dari film ini saya mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu jika kita sedang menghadapi sebuah masalah, maka selesaikanlah dalam pandangan yang objektif dan jangan menilai dari sisi luarnya. Hal-hal kecil dari sebuah masalah juga harus kita perhatikan, karena bisa saja dari hal kecil tersebutlah kita mendapatkan sebuah kunci emas untuk menyelesaikan masalah dari hidup kita. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam Jack Reacher.